Kita akan mendengarkan seseorang dengan pendidikan dari S1 Hukum Universitas 11 Maret Solo dan merupakan mahasiswa teladan juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, luar biasa. Juara cepat tepat P4 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan pendidikan non formal, mengikuti ratusan seminar dalam dan luar negeri, dan satu-satunya orang Indonesia yang telah menyelesaikan semua pelatihan Anthony Robbins. Kalau kita kenal Anthony Robbins, nah beliau adalah satu orang muridnya yang luar biasa. Dan pengalaman kerja beliau, Agustus 92 sampai dengan Mei 2000, lulus terbaik Management Development Program BCA dan merupakan pemimpin cabang utama BCA di Kota Malang dengan prestasi yang sudah diakui. Dengan Senior Vice President Marketing Customer Care di Lipo Shop pada bulan Juni 2000 sampai dengan Februari 2001. Kemudian pada April 2001 sampai Mei 2001 beliau menjadi konsultan di sebuah harian iklan dan sanggup meningkatkan pendapatan 16 kali lipat dibanding dengan bulan Maret sebelumnya. Luar biasa, 16 kali lipat, luar biasa sekali. Jadi learning by doing, beliau benar-benar sudah melaksanakan dan sudah membuktikan kunci-kunci suksesnya. Pada Oktober 2001 sampai dengan sekarang beliau menjadi pembicara, trainer, konsultan produktivitas manusia. Aktif mengadakan in-house training, public seminar yang dihadiri 36.000 orang hanya dalam waktu 16 bulan terakhir. Yang luar biasa Bapak dan Ibu, meningkatkan sales 40% seketika dari rata-rata seluruh sales Columbia Electronic dan Furniture. 40% sales meningkat, ya, luar biasa. Kemudian diundang 12 kali berturut-turut di Telkom, berkiprah di bidang usaha MLM, memberikan pelatihan-pelatihan, salah satunya di MW Indonesia, di BASF, kemudian di Jaya Group, Reuter Indonesia, Siemens Indonesia, AIG Lipo, Kasur Slumberland, Oli Indomobil. Jadi bidang penjualan segala macam sudah dikuasainya, luar biasa. Juga merupakan beliau memiliki toko buku Togamas Yogyakarta, dipilih sebagai peringkat tertinggi oleh majalah Pilar Bisnis pada November 2002 sebagai trainer yang mampu merubah CEO menjadi luar biasa dan menjadi hebat. Menjadi narasumber majalah SWA pada November 2002, bagaimana membuat karyawan bisa bebas, bisa merdeka dari segi finansial. Tentunya kita tidak akan berlama-lama untuk memanggilkan seseorang yang luar biasa. Beliau lahir di Solo 22 Desember 1967 di usianya yang begitu muda, begitu dahsyat, luar biasa. Oke, kita akan dengarkan langsung kiat-kiat sukses dan kunci-kunci sukses dari beliau di bidang sales agar kita semua menjadi sales milioner. Inilah dia, kita panggilkan beliau, kita bangkit berdiri saudara-saudara. Ladies and gentlemen, I present to you, this is Mr. Boom. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Siapa yang hadir di sini ingin sedikit lebih kaya? Mau angkat tangan? Wow, kalau sedikit nggak mau. Oke, pertanyaannya diganti Bapak Ibu. Siapa yang ada di sini ingin sangat-sangat lebih kaya? Mau angkat tangan? Nah, ini baru pas gitu ya. Kalau yang pertama belum pas. Gitu. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah semua orang yang kepingin menjadi lebih kaya akhirnya benar-benar menjadi lebih kaya? Tidak. Lalu apa yang membedakan? Satu orang sangat kepingin dan cuman tinggal kepingin. Yang satu sangat kepingin dan betul-betul akhirnya menjadi sangat-sangat lebih kaya Bapak Ibu. Apa yang membedakan kira-kira? Tindakan atau action? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu, yes. Kenapa? Biasanya
hari seperti ini begitu ya. Orang Jakarta berada di mana Bapak Ibu? Di jalan, macet, tidur, malahan sudah tidur. Tapi Bapak Ibu memutuskan datang di sini untuk membuka pikiran dan pengen belajar. Berarti Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk orang yang luar biasa. Oh yes. Oke, sekarang saya mau survei dulu. Siapa yang sehari-harinya terlibat dengan sales? Mau angkat tangan. Siapa yang sehari-harinya tidak terlibat dengan sales? Mau angkat tangan. Oke. Siapa yang apapun saya tanya tidak akan pernah angkat tangan? Mau angkat tangan? Oh, enggak ada, sudah jujur semua gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, betul seperti dikatakan tadi, bahwa apapun yang kita lakukan sebetulnya akan selalu terlibat dengan sales. Misalnya tadi angkat, oh saya di administrasi ya Pak. Sebenarnya kalau administrasi itu juga menjual, minimal menjual laporannya. Setuju Bapak Ibu? Betul. Saya ibu rumah tangga Pak, enggak administrasi juga enggak. Ibu rumah tangga itu juga jual diri Bapak Ibu. Kalau bulanannya dia minta pengen naik kan dia harus menjual dirinya lebih baik, betul ya? Nah sebetulnya sama Bapak Ibu, apapun di posisi manapun kita sebetulnya adalah berprofesi penjualan. Nah itu yang terjadi. Banyak dari kita dalam melakukan profesi penjualan, saya mau tanya, salesman yang terbaik di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia bahkan begitu ya, sebetulnya bayi Bapak Ibu, betul? Dia minta apapun dapat ya, nangis, wah, dapat akhirnya gitu ya. Tapi dalam hal ini, kita sampai besar gitu ya, seringkali merasa bahwa itulah jurus satu-satunya, jadi jurus minta belas kasihan, tolong beli dong gitu ya, tolong bantu, itu jurus terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pernah tahu bahwa itu jurus terakhir, kita gunakan jurus pertama terus. Kalau kita, tolong dong gitu ya, mungkin orang mau pertama kali. Lama-lama mau nolong lagi nggak? Sudah nggak, hanya sekali biasanya, dan tidak mau datang ke berapa kalinya gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, siapa yang di sini sudah pernah dengar kata-kata Anthony Robbins? Mau angkat tangan? Wow, luar biasa. Baru kali ini sebanyak ini. Siapa yang baru pertama kali ini dengar kata Anthony Robbins? Mau angkat tangan? Cukup juga, luar biasa juga. Nah, Bapak Ibu, ini base dari ilmu sales magic ini adalah base awalnya dari Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins adalah world number one success coach. Dia sangat-sangat jago sekali untuk melatih orang biasanya jauh lebih baik. Kenapa dia jago? Karena dia jago sekali mengenali tipe orang. Karena dia mengenali tipe orang, dia sangat mudah untuk membuat sales, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini juga base-nya selain Anthony Robbins tentang manusianya, kemudian teknik-tekniknya itu banyak yang saya ambil dan saya praktekkan zaman saya selama bekerja sampai hari ini begitu ya. Itu dari Joe Girard. Siapa yang pernah dengar kata-kata Joe Girard? Mau angkat tangan dulu. Oke, cukup banyak. Siapa yang baru pertama kali nih dengar-dengar kata Joe Girard? Oke, luar biasa masih banyak. Joe Girard Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu beli Guinness Book of Record, buku Guinness Book of Record, kalau Bapak Ibu cari salesman yang paling top di dunia siapa? Joe Girard. Dia tidak terkalahkan sampai hari ini Bapak Ibu. Dia jualan mobil. Di sini ada yang jualan mobil, mau angkat tangan? Enggak ada yang jualan mobil gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, dia jualan mobil. Joe Girard ya, Joe Girard. The greatest salesman in the world menurut Guinness Book of Record sampai sekarang namanya masih tercantum sebagai peringkat paling tinggi. Nah, Joe Girard ini satu hari dia jualan 5 mobil Bapak Ibu, retail. Rata-ratanya dia satu hari 5 mobil. Dan rata-rata ini tercapai bukan dalam waktu hanya cuma 2 hari terus kemudian nggak jualan lagi atau 2 minggu nggak jualan lagi, enggak. Tapi ternyata dia jualan ini bukan hanya 2 tahun Bapak Ibu. Tapi 12 tahun berturut-turut setiap hari dia jualan 5 mobil. Nah ini prinsip-prinsipnya yang saya ambil dari guru-guru saya, Anthony Robbins ada, Joe Girard juga ada gitu ya. Dan Bapak Ibu saya tahu persis, saya diajarkan oleh Anthony Robbins world number one success coach. Dia mulai dari karirnya tukang kosek WC, gaji $35, sampai hari ini dia mendapatkan penghasilan sekitar 100 juta US setahunnya. Dari $35 tukang kosek WC gitu ya. Jadi penasihat presiden, bahkan dia mau mencalonkan diri jadi presiden Amerika gitu ya. 8 tahun kemudian dari sekarang, luar biasa sekali. Nah, pada waktu itu saya sempat tanya kepada Anthony Robbins gitu ya. Resep suksesnya dia apa? Nah, resep suksesnya yang melandasin semua sales magic hari ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu pengen tahu resep suksesnya Anthony Robbins dari gaji $35 tukang kosek WC, terus kemudian mau mencalonkan diri jadi presiden Amerika gitu ya? Mau ya gitu ya, mau. Oke, ternyata Bapak Ibu resepnya hanya satu Bapak Ibu. Nah silahkan dicatat bagi yang bawa catatan, yang nggak bawa catatan boleh pakai baju depannya. Nanti jangan lupa dipinjem bawa pulang.
Resepnya satu Bapak Ibu, yaitu learn Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Learn, belajar gitu ya. Ternyata belajar menurut Anthony Robbins berbeda dengan belajar menurut kita. Nah ini kuncinya, kalau malam ini kita pengen sangat-sangat dahsyat, marilah kita belajar menurut versinya Anthony Robbins. Karena belajar menurut versinya Anthony Robbins adalah kita harus take new action Bapak Ibu. Harus take apa Bapak Ibu? New action. Sampai new action tadi menghasilkan new habit. Sampai menghasilkan apa Bapak Ibu? New habit. Sampai new habit tadi menghasilkan new result. Sampai menghasilkan apa Bapak Ibu? New result. Jadi ternyata belajar itu bukan hanya sekedar mencatat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencatat, masih lumayan. Kalau hanya mendengar, besok ingat berapa persen kira-kira? 20%, 15% paling. Kalau Bapak Ibu mencatat, bisa 50-60%. Tapi ternyata kita harus mengambil satu tindakan Bapak Ibu. Hari ini kita akan banyak melakukan tindakan-tindakan, sehingga Bapak Ibu sudah melakukan pertama kali, tindakan baru, new action gitu ya. Materinya banyak gitu ya, termasuk bagaimana nanti melihat mata orang gitu ya. Jadi kita memahami, oh ternyata kalau dia begini baru berpikir begini. Kalau saya tanya gini, matanya ke arah sana, aha, bohong gitu ya. Ilmu yang luar biasa Bapak Ibu. Ada yang dari CNI, mau angkat tangan? Banyak sekali. Wow, tepuk tangan dulu CNI, yes. Bapak Ibu silakan tanya, ada satu diamond CNI yang di Medan. Pak Hung Jen, pernah dengar? Nah, ikut sales magic saya, pada waktu kantornya dia CNI ada kehilangan, nah dia taruh satu yang dicurigai dia, dia baca matanya, aha ini nipu, ini langsung ketahuan gitu ya. Dan langsung ngaku orangnya tidak berkutik gitu ya. Dan itu ilmu yang luar biasa sekali yang diajarkan juga oleh FBI gitu ya. Sangat penting untuk penjualan karena penjualan kita harus tahu reaksi orang. Ya. Oke Bapak Ibu, sekarang saya jadi tadi supaya kita berhasil kita harus take new action. Jadi saat ini juga Bapak Ibu semua saya minta untuk terlibat. Setuju? Jadi terlibat itu berarti ambil tindakan baru. Oke, keterlibatan pertama Bapak Ibu, mohon angkat tangan kanan dulu semua. Semua angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan, yang nggak punya nggak apa-apa. Oh punya semua, oke. Tolong tepuk bahu sebelah kanannya dulu. Bahu sebelah kanannya, ya tetangganya. Dan ikutin kata-kata saya Pak. Gini. Pak, Bu, tolong handphonenya dimatikan. Terima kasih. Gitu. Yang paling kanan tepuk diri sendiri. Terima kasih sudah saya matiin gitu ya. Nah nanti kalau handphonenya tetap bunyi, berarti yang harus disalahin siapa Bapak Ibu? Sebelahnya, karena tidak nepuk dengan benar. Nah kalau sudah saya tepuk Pak, handphonenya tetap bunyi. Nah kalau sudah ditepuk handphonenya tetap bunyi, siapa yang harus disalahkan Bapak Ibu? Handphonenya. Kenapa handphonenya? Kuno, itu nggak bisa dibuat silent gitu. Kita tahu persis Bapak Ibu. Pernah nggak kita lagi ngomong-ngomong sangat intens, lagi intens. Mendadak begitu kita ngomong intens tadi mendadak ada telepon bunyi. Kemudian kita angkat, halo gini. Setelah halo, begitu kita taruh, tadi ngomong apa ya? Betul ya? Nah itu tadi, nanti kalau Bapak Ibu handphonenya bunyi, kalau pembicaranya itu, tadi ngomong apa ya? Kan kasihan pembicaranya. Jadi mohon keterlibatan pertama itu. Terus kemudian Bapak Ibu, saya tahu persis bahwa ceritanya gitu ya, kalau kita kepengen sangat-sangat lebih sukses, pada waktu kita belajar, itu benar-benar harus alangkah baiknya kalau kita mengajar Bapak Ibu. Aha, silahkan. Jadi hari ini juga Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu terapkan, sebetulnya Bapak Ibu bisa tularkan nanti kepada pasangan hidup juga bisa, kepada anak juga bisa, kepada tetangga juga bisa. Nah, tapi saya mohon semua untuk tulis terlebih dahulu satu nama yang sekiranya Bapak Ibu akan ajarkan ilmu ini. Satu nama aja. Jadi dengan demikian pada waktu Bapak sudah mencatat, terus kemudian saya nanti mau ngajarin kepada ini, itu otomatis otaknya jauh lebih cepat untuk menangkap. Karena dia kepengen ngajar. Ya, pengen menularkan kepada ilmunya, entah kepada downline Bapak Ibu, kepada temannya, kepada siapapun begitu ya. Oke. Sudah tulis satu nama yang kira-kira Bapak Ibu akan ajarkan. Oke, sudah ya. Dan resep belajar lagi. Tadi mau resep sukses adalah belajar, kalau mau belajar adalah ngajar gitu ya. Terus kemudian belajar tadi adalah melakukan tindakan baru. Ini basic awal lagi. Kalau kita mau belajar lebih sukses, kita alangkah indahnya kalau belajar tadi fun atau gembira. Malam hari ini kita boleh sedikit bergembira Bapak Ibu? Boleh, supaya bergembira lebih asik, mohon berdiri dulu Bapak Ibu semua. Biar lebih semangat, nanti kalau duduk terus ambeien gitu ya. Oke Bapak Ibu, sudah berdiri semua? Oke. Saya akan ajarkan wus dulu Bapak Ibu. Wus itu bagaimana? Tangan kiri di depan, oke silakan semua begini. Terus tangan kanan di bawah gitu ya, goyang juga. Terus kemudian kita akan melakukan wus.
yes itu Pak. Pada waktu yes tepuk gitu. Wow gitu. Oke ya, tapi yesnya bareng-bareng nunggu saya Bapak Ibu ya. Oke, are you ready? Yes. Oke, mulai ya. Yeah. Wow. Gimana perasaan Bapak Ibu? Langsung jadi seger gitu ya. Kita sudah siap belajar lagi. Tapi ini belum apa-apa Bapak Ibu. Ini baru pemanasannya. Nah, saya supaya lebih gembira, saya tahu persis begitu kita gembira, kita aktif, peredaran darah lancar, oksigen banyak, otak kita langsung siap untuk belajar lebih cepat sekali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan saya ajarkan yang namanya guncang bumi. Wah, guncang bumi gitu ya. Bukan pasak bumi, Bu, itu urusan laki-laki wanita, ini guncang bumi Bapak Ibu. Nah, guncang bumi itu dilakukan bagaimana? Persis kalau anak kecil lagi seneng Bapak Ibu. Kalau anak kecil lagi seneng dilakukan apa? Guncang bumi. Oh iya, lonjak Bapak Ibu. Oh yes, itu ya. Tadi sudah saya tes aman, semoga nggak apa-apa gitu ya. Nah, guncang bumi itu ada skala Richternya. Skala Richternya 1 sampai 7 gitu ya. Kalau guncang bumi skala Richter 1 ya guncang bumi cuman gini-gini aja. Ya, tapi kalau kita guncang bumi skala Richter 7, wah ya polgas 2 tangan gitu ya. Nah, gitu ya. Dan kita ngomong go gitu. Sekarang saya mau tes dulu guncang bumi skala Richter 3 selama 3 detik. Ya, 3 selama 3 detik aja gitu. Are you ready? Yeah. Oke, go. Cukup. Pemanasan dulu. Jadi kita biar fresh, oksigen lancar gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan guncang bumi dengan skala Richter 7 selama 10 detik. Jadi kalau skala Richter 7 itu minimal pada waktu kita pulang Hotel Menara Peninsula harus retak-retak. Minimal Bapak Ibu gitu ya. Maksimalnya rubuh gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita akan awali dengan tepuk tangan. Ya. Ikutin irama saya, pertama kali lambat, lama-lama cepat. Terus kemudian saya akan bilang 1, 2, 3, go! Gitu ya, kita akan jump. Dan go gitu Pak ya. Terus kemudian selama 10 detik, kemudian kita akan akhiri dengan wush bersama tadi. Yes! Kita akan lihat efeknya terhadap tubuh kita seperti apa gitu ya. Oke, are you ready? Yes! Y'all ready for this? Anda merasa lebih segar? Yang merasa lebih segar, kepalkan tangan, tinjukan ke udara dan say yes, Bapak Ibu. Yang merasa lebih segar, kepalkan tangan, tinjukan ke udara dan say yes, Bapak Ibu. Oke, berikan cos kepada kanan dan kiri dan silakan duduk kembali. Jangan khawatir Bapak Ibu, malam hari ini kita akan banyak bergerak gitu ya. Oke. Katanya sudah mulai seger semua ini gitu ya. Mulai fresh. Sekarang saya akan mulai Bapak Ibu. Banyak orang Bapak Ibu, kalau terjadi penjualan, itu dia merasa, oh saya tidak berbakat. Oh sana bisa karena dia memang hebat. Apalagi kalau dengar-dengar kata magic. Magic itu apa? Disihir gitu terus kemudian mau beli gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Magic itu adalah satu ungkapan yang kalau kita tahu hasilnya sangat mengagumkan. Pernah ada satu cerita Bapak Ibu. Ada satu cerita gitu ya. Ada 2 cerita yang sangat klasik gitu. Untuk orang yang bagaimana mau belajar gitu ya. Itu ada 2 orang di satu desa. Dia selalu kalau setiap hari pekerjaannya adalah mancing Bapak Ibu. Dan kalau mancing, dia naik kapal ke tengah gitu ya. Setiap hari dia mancing dan mancing di tengah danau tadi. Dia sangat menguasai medannya karena setiap hari mancing gitu ya. Suatu hari ada temannya dari kota Bapak Ibu. Temannya dari kota datang, kemudian dia bilang, oh saya mau ikut mancing gitu ya. Jadi sudah bertiga mancing di tengah, naik kapal, di tengah danaunya mereka mancing. Yang biasa mancing ini, mendadak sudah siang, lapar. Saya lapar nih. Nah dijawab sama yang biasa mancing, lapar memangnya harus minggir, ya kamu harus ke pinggir sendiri dong. Oke, karena dia biasa mancing, oke. Langsung diangkat kaki satu, keluar langsung dari kapalnya,
Ding, 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 ding. Wah, bisa jalan di atas air Bapak Ibu. Ginkang, cikong, wah yang dari kota, wah hebat sekali gitu. Begitu makan, kemudian dia menepi lagi. Dari tepi ke tengah juga sama, lewat air lagi. Ting, 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 ting. Wah, bisa jalan di atas air. Temennya dari kota, wow mengagumkan gitu ya. Begitu mengagumkan, sangat-sangat kagum. Kemudian gantian. Begitu sudah agak siang lagi, gantian yang biasa mancing. Karena ada dua yang biasa mancing ya. Kemudian lapar. Aduh, giliran saya nih lapar. Yang biasa mancing, tadi saya suruh minggir sendiri, kamu juga harus minggir sendiri gitu ya. Oke, katanya. Angkat satu kaki lagi keluar dari perahunya, ding, 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 ding. Bisa ginkang gitu ya. Dia makan, selesai, ke tengah lagi, ding, 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 kecepat. Yang dari kota, wow, hebat luar biasa gitu ya. Dia mengagumi gitu ya, persis seperti magic katanya gitu, bisa jalan di atas air. Nah, akhirnya orang yang dari kota ini lapar juga nggak tahan. Begitu dia baru mau ngomong, aduh, lapar nih, no. Terus baru dua temennya baru mau ngomong gitu, baru mau ngomong, oke, ya saya harus tahu, saya harus minggir sendiri, oke. Dia angkat tangan, biar tenggelam Bapak Ibu. Begitu tenggelam, diseret minggir gitu, terus kemudian yang berdua saling memandang sambil bahasa kuyup, iya sih salah kamu. Yang dua yang biasa mancing, iya salah kamu. Sakitnya mereka berdua, iya deh betul salah kita berdua. Teman, harusnya kita kasih tahu dulu di mana letak batunya. Oh ternyata ada batunya toh, kok enak kecipok. Nah celaka sekali Bapak Ibu gitu ya. Ternyata sales sama gitu ya. Dalam sekian banyak kita terjun, mungkin kita dapat satu pelatihan. Tapi saya yakin pelatihan yang ini murni begitu ya. Hasil saripati yang saya serap, yang saya praktekkan selama ini, yang mau saya sampaikan, itu ternyata ada batu-batunya Bapak Ibu. Nah kalau batu-batu ini tidak kita jalanin, atau kita mau loncat, batunya sudah tahu, ini ada batunya langsung mau loncat yang jauh, kecebur Bapak Ibu. Yang tahu batunya pun, pada waktu dilatih disuruh jalan di sana, itu pun masih bisa kepleset dan basah, betul nggak Bapak Ibu? Apalagi yang kita harus nyoba-nyoba sendiri. Oh, celaka sekali gitu ya. Nah, batunya, saripatinya Bapak Ibu, batunya ada 4 Bapak Ibu. Batunya sales ini ada 4, yang nanti akan saya serangkan wajah lebar gitu ya. Ini misalnya gini, ini kita mulai belum kenal. Sampai akhirnya terjadi penjualan Bapak Ibu. Itu ada batunya gini. Ada stepping-steppingnya gitu. Ada 4 Bapak Ibu. Yang di sini adalah building trust Bapak Ibu. Building trust, membangun kepercayaan. Mau tidak Bapak Ibu, kita beli kepada orang yang tidak kita percaya. Mau enggak? Banyak orang enggak peduli Bapak Ibu, pokoknya dia langsung nawarin terus. Bisa Bapak Ibu, tapi lebih sulit gitu ya. Langsung mau close the sale, bisa tapi lebih sulit. Building trust. Yang kedua, banyak orang lupa ini, building need. Kadang itu teman kita sendiri, kita sudah percaya, tapi kita tidak perlu barangnya. Atau tidak perlu jasanya, tidak perlu idenya. Nah kalau need-nya atau keinginannya tidak dibangun, apa yang jadi? Ya tidak terjadi penjualan Bapak Ibu. Mungkin sungkan aja, oh ya udah sungkan. Kalau sungkan ya hanya sekali gitu ya. Tapi dia harus bangun perlunya sehingga dia akan beli gitu ya. Building need. Setelah building need, timbul need. Step berikutnya adalah baru give solution. Ini batu berikutnya. Berikan pemecahan. Nah, itu baru dahsyat gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa close the sales. Close the sales. Banyak orang memberikan solusi, lupa disuruh bayar, celaka gitu ya. Nah ini yang pertama gitu ya. Ini adalah saripatinya yang Bapak Ibu akan dapatkan. Bagaimana caranya membangun kepercayaan, membangun need secara manusiawi, nanti akan kita bahas panjang lebar. Jadi Bapak Ibu, ini materi 2 hari, saya padatkan dalam waktu 3 jam. Tapi nggak selesai, jadi kelihatannya kita akan selesai jam 2. Oh nggak masalah, luar biasa dulu, tepuk tangan dulu Bapak Ibu, nggak masalah katanya, oh yes. Jam 2 pagi nggak masalah, dahsyat sekali, luar biasa. Oke, nah ini, tapi saya akan masuk dulu. Salah pencet. Tujuan sales magic Bapak Ibu. Tujuannya tadi Bapak Ibu, malam hari ini saya
mempunyai satu harapan, begitu Bapak Ibu keluar dari sini, Bapak Ibu akan mempunyai strategi dan taktik dalam menjual apapun kepada siapapun, dimanapun, serta kapanpun Bapak Ibu. Ini ilmu yang basic, sangat-sangat basic. Jadi tujuannya adalah ini, mempunyai strategi dan taktik dalam menjual apapun kepada siapapun, dimanapun, serta kapanpun. Di sana mestinya ada, tapi kalau Bapak mau catat ulang itu akan merimain Bapak lebih baik. Oke. Nah, strategi itu apa sih? Kalau menurut workbook, tadi Workbook Dictionary gitu ya. Strategi adalah rencana yang dibuat dengan terampil. Jadi nanti diharapkan setelah pulang di sini Bapak Ibu juga membuat rencana dengan terampil tuh. PR-nya digarap dulu, rencananya dibuat dengan terampil dulu. Sedangkan taktik itu apa? Taktik itu gerakan atau langkah yang terampil. Jadi setelah rencananya baru gerakannya, langkahnya. Nah, itu baru kita bisa dapat hasil yang maksimal gitu ya. Langkah-langkah terampil. Langkah terampil itu dengan diulang, Bapak belajar, lama-lama Bapak akan jauh lebih canggih gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini kurva penjualannya ini tadi. Ini namanya kurva penjualan. Pertama adalah building trust, kedua building need, ketiga give solution, baru close the sales. Kalau batunya terlalu jauh, mau langsung close the sale, mau langsung terbang gitu ya. Bisa Bapak Ibu, tapi kemungkinan berhasilnya lebih kecil. Nah, langkah banyak kalau kita trust. Caranya gitu ya. Caranya, coba lihat Bapak, penjualan-penjualan yang paling top yang dilakukan oleh top sales di tempat Bapak Ibu gitu ya. Itu secara alamiah, dia orang-orang adalah sangat jago untuk membangun trust-nya Bapak Ibu. Ya, membangun kepercayaannya, terus kemudian dia sangat jago membangun need, jadi dia merasa perlu. Saya tahu Bapak Ibu banyak di sini yang sudah sukses, tapi mungkin tidak sadar step-stepnya ini. Tapi kalau kita langkahnya ini kita lakukan, akan terjadi suatu hal yang magic tadi. Bagi orang ngomong, lu kok terjadi magic, padahal bukan magicnya gitu ya. Tapi langkahnya tepat, jadi magic terjadi. Oke, saya akan satu-satu. Nah, membangun kepercayaan itu bagaimana? Ternyata orang percaya itu karena akrab Bapak Ibu. Nah, akrab itu timbul karena banyak persamaan. Banyak sekali top sales lihat Bapak Ibu. Begitu dia mau jualan, dia langsung tanya bagaimana? Bapak hobinya apa? Aha gitu ya. Hobi apa? Atau Bapak asalnya dari mana? Oh dari Solo, oh sama saya dari Solo gitu ya. Jadi dengan ada yang sama kita mendadak jadi akrab. Coba lihat Bapak Ibu, begitu ada yang sama kita jadi akrab. Nah celakanya Bapak Ibu, celakanya kalau kita membangun satu kesamaan dari hobi. Lah kalau hobinya berbeda bagaimana? Rata-rata orang susah untuk close untuk orang yang jauh lebih tinggi dari kita karena hobinya totally berbeda Bapak Ibu. Pada waktu itu kita tanya, oh Bapak hobinya apa? Oh saya hobinya golf. Golf Pak, aduh Pak, saya golf enggak bisa. Lah kamu bisanya Pak? Gaple. Waduh, susah gitu ya. Lupa gitu, jadi enggak match, ngomongnya enggak cepat gitu ya. Begitu ditanya susah gitu ya, ya sudahlah. Mungkin kita mau, oh makannya apa gitu. Begitu kita tanya, Bapak Ibu suka makan supaya ada kesamaan itu. Kalau suka bakmi kita bisa ngomong bakmi gitu ya, sama gitu. Oh, orang yang kita tanya bilang, saya suka kue tio sirem. Mendadak kita, Pak kalau saya kue tio sirem mau muntah. Mendadak enggak bisa sama, kalau enggak bisa sama, tidak bisa akrab. Nah ini tadi, kebanyakan orang membangun keakraban itu, membangun kesamaan itu dengan cara dia membangun topik. Tapi topik itu sangat-sangat sulit Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita bisa ya nggak masalah, kita langsung masuk ke topiknya, kita biarkan dia cerita mendadak akrab, mendadak sama dengan kita. Tapi kalau topiknya nggak sama, celaka gitu ya. Dan ini banyak sekali Bapak Ibu. Kadang kita mau ceritanya yang namanya menjual itu bukan hanya menjual barang atau apa, tapi ide juga. Misalnya contohnya, kalau ada orang kita ngomong, oh sama-sama misalnya, susah sekali. Kalau misalnya ada orang mau bunuh diri gitu ya. Pada waktu mau bunuh diri, kita membangun kesamaannya bagaimana itu? Karena kita menjual ide supaya dia tidak bunuh diri gitu ya. Oh mau terjun, saya mau terjun. Terus kemudian kita membangun kesamaan. Oh iya, saya juga mau terjun gitu ya. Susah juga gitu ya, nggak bisa gitu ya. Topik seringkali tidak match gitu ya. Nah itu nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah match and mirroring, nanti diajarin bagaimana match and mirroring. Terus kemudian pacing and leading, dan kemudian jadi mountain mover. Mountain mover itu gunung aja pindah. Lah apalagi manusia gitu ya. Gunung aja pindah apalagi manusia itu yang ilmu yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Nah, secara pribadi kalau saya Bapak Ibu, ilmu ini saya terapkan gitu ya di BCA. Hasilnya di BCA di tempat saya, hasil pertumbuhan kartu ATM terbesar di seluruh Indonesia juga gitu ya, di non Jabodetabek. Surabaya pun malah kalah dengan Malang. Pertumbuhan kartu kredit juga terbesar di seluruh Indonesia. Terus pada waktu diras, semua ngantri ngambil uang gitu ya. Tempat saya pulih nomor 1 dan pulihnya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 2.683%.
Karena ilmu ini tadi gitu ya, ilmu bagaimana mengenali orang, bagaimana dari satpam saya sampai wakil pemimpin saya ajarkan. Itu ilmu yang luar biasa sekali gitu ya. Oke, saya akan masuk satu persatu. Nah, membangun kesamaan Bapak Ibu. Membangun kesamaan itu ada beberapa hal, tapi 3 hal ini yang sangat-sangat akan powerful sekali. Yang satu adalah gerakan Bapak Ibu. Yang satu adalah apa? Gerakan. Banyak orang tidak sadar. Kalau dia gerakannya totally berbeda, orang akan merasa, oh enggak level. Ya. Sekarang satu supaya berkesan, sangat-sangat berkesan begitu. Alangkah baiknya ada satu orang maju ke depan selama 30 detik aja. 30 detik. Silakan maju ke depan satu orang. Kita lihat, kalau kita misalnya, oke siapa? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk partisipasinya. Oh yes, Bapak Ibu. Pak siapa? Made. Pak Made. Oke, terima kasih Pak Made. Silakan duduk, Pak. Misalnya begini. Kalau kita gerakannya akan berbeda total, apa yang jadi? Orang merasa tidak nyaman. Mari kita tes. Kalau misalnya saya mau menjual sesuatu kepada Pak Made, begitu kita duduk, misalnya begitu Pak Madenya duduk begitu, saya datang terus duduknya begini, Pak. Ya Pak Made, saya mau jualan ini deh. Kalau saya duduk gini, kira-kira Pak Made nyaman nggak? Nggak nyaman gitu. Yang nonton nyaman nggak? Nggak nyaman juga. Karena apa? Gerakannya tidak sama, totally berbeda. Oke, terima kasih Pak Made. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Made dong. Oke, Pak Cos. Yes, terima kasih. Tapi begitu Bapak Ibu, begitu gerakannya totally berbeda, hasilnya berbeda. Banyak orang tidak sadar bahwa gerakan ini begitu pentingnya. Bahkan mereka tanpa sadar kalau mereka mau jualan kepada menteri misalnya gitu, atau kepada wali kota, atau kepada orang yang punya jabatan tinggi. Apa jadi? Begitu mau ketemu, baunya begini. Iya Pak, mari. Dia datangnya begini dengan Apa yang jadi? Merasa, oh ini tidak level gitu ya. Jadi kamu mau ngomong apa aja susah masuk. Ini terjadi sekali Bapak. Kalau kita gerakannya totally berbeda, ya hasilnya jujur sangat-sangat repot. Betul sekali, banyak sales yang tampil rapi, dia pakai jas dulu, kemudian dia bagus gitu ya. Itu persis sekali Bapak Ibu. Kalau wajahnya atau cara berpakaiannya sudah mulai sama, dia orang akan ikut sama. Tapi contohnya Bapak Ibu, kalau saya misalnya mau jualan sabu-sabu, tapi pakai begini. Orang susah begitu ya gitu ya. Tapi sama, kalau saya mau jualan barang apa-apa, tapi mendadak saya rambutnya pangrok begini, terus kemudian dikasih anting-anting begini, terus lidahnya ada besinya gitu, pakai lengan kutungan, pakai jin lengan pendek gitu, terus kemudian mau jualan, Pak saya mau jualan asuransi. Sabu-sabu boleh itu, asuransi nggak dapat gitu ya. Nah itu karena apa? Bentuknya berbeda, orang merasa berbeda. Begitu merasa berbeda langsung jauh. Ini penting sekali. Nah gerak itu banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan kalau dikatakan gerak, itu sampai nafasnya pun akan sangat-sangat berpengaruh. Kalau gerak beda celaka gitu ya. Nah kalau gerak gitu kita akan satu-satu gitu ya. Kita sebelum masuk ke sini kita akan masuk gerak. Nah gerak Bapak Ibu. Saya pernah melakukan beberapa kali uji coba Bapak Ibu ini kerjaannya nanti pulang harus mencoba juga. Pada waktu Bapak Ibu misalnya makan atau ceritanya di restoran atau sedang apa ya, coba tes. Tirukan geraknya begitu ya. Tirukan geraknya. Orang tadi akan tanpa sadar merasakan. Contohnya begini, dia orangnya duduk di sebelah sana menghadap ke sana gitu ya. Saya di sini. Saya memandang ke sana tapi plus minus bayangan saya ke sana. Jadi saya fokusnya ke sana. Bisa lihat, orangnya duduknya agak bersandar, saya ikut bersandar. Ya, selisih 10 detik gitu, match. Terus kemudian begitu dia agak maju, saya akan maju. Begitu dia pesan beberapa menit kemudian saya juga berapa detik kemudian 10 detik saya juga pesan. Ya. Kalau dia baca koran, saya keluarin koran. Entah korannya terbalik, mana urus. Yang paling penting gerakannya sama. Terus nafasnya mulai saya nafasnya saya samain gitu ya. Apa yang terjadi? Banyak yang terjadi Bapak Ibu. Saya sekian kali terjadi satu keajaiban, orangnya begitu ya. Begitu dia terus kemudian nutup koran tanpa sadar kemudian dia ngelihat ke saya juga ngelihat ke dia, terus saya senyum gitu ya. Dia juga senyum kan gitu ya. Bu senyum, oke kita manggut gitu ya. Terus kemudian pernah beberapa kali dia samperin ke saya dan ngomong begini, "Pak, kok kelihatannya saya pernah kenal." Kenal di mana, Pak ya? Karena sama, kita akan mendadak jadi akrab tadi Bapak Ibu. Nah ini penting sekali. Begitu kita akrab, kita akan lebih mudah untuk membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan tadi dengan cara pertama adalah membangun kesamaan. Satu adalah gerakan. Kemudian kata-kata dan kualitas suaranya Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Pilihan katanya berbeda, hasilnya berbeda. Kalau di CNN ditanya, apa kabar jawabannya? Luar biasa baik, ada kas. Salamannya aja pun berbeda gitu ya. Siapa CNN? Mohon. Oke, salamannya gimana? Waduh, gini. Jadi pertama kali gini dulu, terus kemudian begini gitu ya. Khas sekali gitu ya. Mantap sekali. Nah, itu
Gerakannya terus kemudian kata-katanya, kualitas suaranya. Kalau ceritanya banyak orang tidak sadar Bapak Ibu. Dia tidak memilih dan tidak memperhatikan kecepatan suaranya. Tidak memperhatikan pilihan katanya. Tidak memperhatikan intonasinya. Kalau itu berbeda, orang tidak akrab. Coba lihat, begitu kalau misalnya yang satu ngomong dengan kecepatan sangat tinggi, terus kemudian kita ngomong, iya, terus, duar gitu. Tapi sama, begitu satu klien kita atau istilahnya calon customer kita, calon pelanggan kita, ngomongnya dia kalem, kita berondong terus dengan kecepatan tinggi, apa yang terjadi? Pulang dia, tinggal pergi, ini orang diajak omongan enggak bisa katanya. Nah itu tadi, kata kecepatan suara akan sangat-sangat berpengaruh Bapak Ibu. Banyak orang malah dibalik gitu. Ada orang ngomong cepat dia kalem. Nah contohnya begini Bapak Ibu, saya di BCA gitu ya, karyawan saya ajarkan begini, di BCA di tempat saya, zaman waktu itu di Malang gitu ya, ada satu customer saya, jadi pelanggan saya, itu sangat marah karena merasa uangnya diambil, bukan kok dia nggak ngambil duitnya hilang, mendadak gitu ya. Begitu dia ngomong sudah emosi, datang sudah emosi, begitu karyawan saya baru mau ngomong, sudah kamu main langsung dilempar buku tahapannya, duer gitu ya, dilempar buku bener. Biasanya orang kalau menghadapi begini, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Sabar Pak, sabar, betul? Berhasil? Kok Bapak yakin tidak berhasil? Sabar, mbahmu gitu ya. Betul ya? Oh lagi marah begitu. Tapi karyawan saya sudah belajar ini, membangun kesamaan, betul nggak? Jadi begitu nih, PCA ini apa nih, semua uang saya sampai hilang begini, apa kamu gitu. Marah begitu. Karyawan saya dengan otomatisnya Pak, sudah dilatih begini, dia langsung berdiri, oh saya tahu Pak, silakan masuk dulu Pak, mari, saya akan bantu sepenuhnya Pak, mari masuk. Gerakannya sama, kata-kata dan kualitas suaranya sama. Mendadak dia kaget. Oh, sama galaknya itu. Ya deh, itu ikut. Tapi Bapak Ibu, pada waktu membangun kesamaan ini, kata-katanya sama, tapi kita harus penuh pemecahan gitu ya. Tidak boleh dibablasin gitu ya. Orang tadi marah, brengsek, terus kemudian iya Pak, brengsek, mari kita bakar aja Pak. Wah celaka itu. Jangan ditambahin Bapak Ibu. Kata-katanya boleh keras tapi penuh pemecahan. Pak masuk dulu Pak, saya janji saya akan bantu Pak. Sepenuh hati, mari masuk. Nah pada waktu masuk jangan juga diajak bentak-bentakan terus. Terus gimana Pak? Itu nanti yang namanya pacing and leading. Begitu diikutin sama, begitu sudah masuk, di leading sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Oh Pak, mari silakan duduk dulu Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bapak Ibu bisa mendengarkan, merasakan suaranya mulai turun? Nah kalau Bapak Ibu mulai peka terhadap ini, banyak keajaiban akan datang dalam hidup Bapak Ibu gitu ya. Magic happen. Kecepatan suara sangat berpengaruh. Saya begitu belajar begini, teman orang tua saya, begitu ngomongnya kalem. Saya ngomongnya cepet. Nggak bisa ngomong Pak, nggak masuk sama sekali. Tapi begitu saya ikutin kalem, nadanya lebih kalem lagi. Kecepatan bicaranya lebih kalem, ngomong kalem. Dia merasa nyaman, merasa sama. Nah ini ada satu hal yang kecil aja, itu akan mengakibatkan perbedaan yang luar biasa. Rata-rata sales itu semangat, betul nggak? Kalau semangat dia, ayo Pak ini bagus sekali Pak, ini mari beli. Lupa gitu. Kalau dia sendiri belum ternyata otak manusia sendiri-sendiri. Nah ini penting sekali, kalau kita tidak memahami bagaimana gerakan kata-kata dan kualitas suaranya, banyak yang luput Bapak Ibu. Banyak yang luput gitu ya. Nah, membangun kesamaan, kalau Bapak Ibu bisa mengenal tipe komunikasi seorang ke otak, itu akan jauh lebih efektif dan efisien. Kita akan bangun cara komunikasinya, kita bedakan. Baik secara gerakannya, kata-kata kualitas suaranya, kita akan bagi dalam masuk tipe komunikasi ke otak. Nah, tipe komunikasi ke otak Bapak Ibu, ada 3 hal. Orang berbicara ke otaknya masing-masing, ternyata ada yang dominan Bapak Ibu. Satu adalah tipe penglihatan. Kedua tipe perasaan dan gerak, yang ketiga tipe pendengaran. Sebenarnya panca indera kita, orang berbicara itu dengan panca inderanya, ke otaknya, dia menyampaikan informasi. Tapi ada yang dominan Bapak Ibu. Biasanya ada yang dominan, satu dengan yang lain dominasinya adalah sangat-sangat berbeda. Kalau dominannya berbeda, hasilnya berbeda. Tipe penglihatan itu sekitar 40-45% Bapak Ibu. Banyak sekali itu di dunia ini yang tipenya penglihatan. Kalau yang perasaan gerak juga 40-45% gitu ya. Kalau yang ini sekitar 10, tipe pendengaran adalah 10-20%. Kenapa orang sulit? Karena tipenya beda. Pemandangannya, warnanya, bentuknya,
Nah, semua akses ke matanya dia. Jadi kalau kita ngomong, walaupun di radio, dia sering ngomong begini, saya kemarin lihat di radio ngomong begini, radio pun dia lihat gitu ya. Karena dia aksesnya mata terus gitu ya. Suruh ngomong saya dengar radio agak susah gitu ya, saya lihat gitu. Dan kalau kita mengenalnya akan lebih mudah. Terus kemudian tipe penglihatan Bapak Ibu, secara umum, belum tentu, tergantung nanti akan saya jelaskan gitu ya. Secara umum dia akan tampil rapi Bapak Ibu. Kalau perempuan pakai bandu, pakai anting, pakai syal, kemudian pakai pin, pakai apa segala macam yang kelihatan, itu adalah plus minus tipe penglihatan. Belum tentu gitu. Kenapa? Kalau contohnya, mama saya adalah tipe perasaan, papa saya penglihatan. Jadi mama saya kalau keluar agak pakaiannya jelek sekali, papa saya bilang langsung ganti. Nah, akibatnya mama saya tampil rapi terus, tapi rapi bukan karena dia, karena nyenengin suami. Ada juga yang seperti itu, jadi dia kalau keluar tuntutannya. Nah, kita harus mulai belajar peka gitu ya. Dan tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat meja kerjanya, kalau orang tipe penglihatan, atau ruangan kerjanya, dia kan banyak gambar, tempel sana, terus kemudian banyak boneka kecil-kecil, atau pernik kecil-kecil, dimasukin ke dalam apa aja, pokoknya memuaskan penglihatannya dia. Ini tipe penglihatan gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau tipe perasaan atau tipe gerak, biasanya Bapak Ibu, orang yang tipenya perasaan, dia akan ngomong dengan mantap, penuh jeda, seperti saya sekarang ini. Bapak Ibu bisa membedakan? Orangnya mulai kalem, penuh perasaan, mantap. Pakai berhenti dulu, ngerem, ngegas gitu ya. Nah, itu adalah plus minus adalah tipe perasaan. Dan orang tipe perasaan, pilihan kata-katanya, kalau kecepatan suaranya dia kalem gitu ya, mantap. Kalau pilihan kata-katanya, dia menggunakan kata-kata rasanya, nyaman, baunya, makanannya, rasanya, jadi yang akses rasa semua. Kemudian dia menggunakan bahasa gerak juga, karena perasaan termasuk gerak Bapak Ibu. Jadi, saya senang bergerak, saya senang berlayar, saya senang naik gunung, saya senang diving. Kalau dia mengutamakan gerak terus, plus minus dia adalah tipe perasaan. Itu kata-kata yang digunakan. Saya nyaman, keamanannya bagaimana ya? Nah, dia akan mengutamakan perasaan dan gerak nomor satunya. Nah, tipe perasaan dan gerak ini juga secara pakaian Bapak Ibu biasanya tidak pasti gitu ya, tapi kita akan mulai belajar memilah. Kalau saya lihat di sini gitu ya Bapak Ibu, ada yang banyak tipe perasaan. Kalau dia pakai pakaian yang paling penting dia merasa nyaman. Mau kelihatan seperti apa oleh orang lain, emangnya gue pikirin. Nah, itu adalah tipe perasaan. Jadi dia bisa pokoknya dia nyaman aja. Jangan salah juga Bapak Ibu. Saya secara umum adalah tipe penglihatan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu jalan-jalan di mall ketemu saya pakai celana pendek gitu ya, kelihatan bulunya semua, itu atas berkat tuntutan istri. Nah, dia bosan itu. Wah. Itu yang terjadi, istri gitu ya. Istri. Nah nih, perasaan gerak. Rumahnya atau meja kerjanya yang paling penting nyaman. Dia jarang sekali ada gambar-gambar, dia enggak ngurusi gambar. Bahkan seringkali dia tidak nangkep bedanya gambar dia enggak bisa menikmati gambar pernik-pernik kecil, enggak. Kalau saking dominannya gitu ya. Jadi dia akan ceritanya rasanya aja. Yang paling penting udaranya sejuk, nyaman, selesai. Panas, dingin itu semua tipe perasaan. Jadi enggak begitu banyak pernik-pernik, asal pokoknya dia enak aja. Kalau tipe pendengaran Bapak Ibu, biasanya tipe pendengaran kalau dia berbicara bagaikan baca puisi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendengarkan dan merasakan? Bisa Bapak Ibu? Aha gitu ya. Nah itu kalau sudah plus minus ngomongnya mulai membaca puisi plus minus tipe pendengaran, sangat jarang gitu. Dan kalau ngomong Bapak Ibu, begitu dia ngomong, kemudian telinganya agak gini sedikit, sodorin ke kita gitu. Gitu. Nah itu plus minus tipe apa Ibu? Pendengaran. Nah itu yang terjadi, tipe pendengaran. Nah kemudian tipe pendengaran kalau di rumahnya atau di mobilnya dia paling utama adalah sound systemnya. Biasanya orang-orang tipe pendengaran dia jago sekali ikut mendendangkan lagu. Begitu ada suara lagu tertentu dia ngikutin iramanya. Kalau dia begitu mulai ikutin iramanya, plus minus dia tipe pendengarannya juga tinggi. Nah ini Bapak Ibu, kalau rata-rata gitu ya, secara rata-rata wanita itu tipe pendengarannya jauh lebih tinggi dibanding pria. Wahai pria, tolong dicatat. Jadi kalau wanita tidak terpuaskan pendengarannya itu enggak bagus itu. Wanita secara umum walaupun dia punya semua, tipe pendengarannya plus minus agak lebih tinggi gitu ya, secara umumnya. Makanya kalau perempuan telepon lama bener, betul nggak? Oh betul gitu ya, oh ya kok tahu gitu ya. Karena pendengarannya terpuaskan dia gitu ya.
Dan itu yang terjadi. Kalau laki-laki sih banyak penglihatan atau perasaan. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, kita akan terjadi sesuatu hal yang berkebalikan. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang di sini sudah menikah? Mau angkat tangan. Oke, siapa yang belum menikah? Mau angkat tangan. Siapa yang sudah menikah tapi ngakunya belum menikah? Mau angkat tangan. Ayo jujur gitu ya. Oh ada yang ngaku gitu, ada yang ngaku, saling tunjuk Pak, jangan saling tunjuk, itu ngaku aja gitu. Oke, ini ilmu penting sekali Bapak Ibu. Khususnya bagi yang sudah menikah itu bagaimana memenangkan hati pasangannya, coba dicek nanti tipe pasangan kita apa. Nah kalau ternyata yang belum menikah itu akan lebih indah lagi karena dia akan tahu persis cara memenangkan hati calonnya. Aha, itu magic happen Bapak Ibu, minimal bisa jual diri, betul nggak? Lumayan lah, jual apa-apa nggak laku, jual diri harus laku gitu ya. Nah ini, contohnya begini Bapak Ibu, biasanya kalau pada waktu kita pacaran, apa yang terjadi? Semua jurus kita kerahkan, betul nggak? Tanpa sadar, walaupun kita tipenya perasaan kalau di rumah tuh pakai celana pendek, celana saja kebalik 3 hari nggak dicuci nggak apa-apa gitu ya. Baunya mana urus, pokoknya dia nyaman gitu ya. Pakai kaos oblong terserah-serah, bolong di sana sini nggak peduli. Ya begitu pacaran apa yang terjadi Bapak Ibu? Rapi, betul ya? Tampil rapi, wah penglihatannya dipuaskan. Kemudian pakai minyak nyong-nyong, cerot-cerot, betul ya? Biar dia baunya memuaskan perasaannya. Dan kemudian dia ceritanya pada waktu kalau pacaran begitu ketemu gitu ya, dia sudah tampil rapi, keren, kemudian dia mengatakan atau membujuk atau istilahnya menyuarakan kata-kata penuh cinta, betul nggak Pak Ibu? Aduh hari ini kamu cantik sekali deh. Yeah. Memuaskan pendengarannya gitu ya. Ada lagu kita nyanyiin lagu bersama gitu ya. Begitu nyanyiin lagu kita nyanyiin lagu. Nothing gonna change my love for you. Cia. Gitu. Mendadak begitu kita menyanyikan gitu supaya kena semua, betul nggak Pak Ibu? Kemudian jalan kita gandeng. Ya. Nah kalau agak dingin kita peluk, cia gitu. Kita ajak nonton film memuaskan penglihatannya dulu. Kita kasih yang sedih-sedih supaya perasaannya kena juga, yang roman-roman gitu ya. Haha, yang dan begitu agak gelap-gelap kita bisiin, wah filmnya bagus ya cia, kita bisiin gitu ya. Agak lengah dikit cium, copok gitu ya. Terpuaskan semua, betul Bapak Ibu? Betul ya? Sudah terpuaskan semua. Apa yang terjadi? Ini ada yang terkenang-kenang masa lalu. Iya. Oh, gitu. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Kita puaskan semua. Tapi begitu kita menikah, apa yang terjadi? Kembali ke asalnya masing-masing. Kalau dominan, itu akan celaka sekali. Contohnya begini. Kalau tipenya agak sama-sama mungkin dia masih bisa. Tapi kebanyakan orang ada yang menonjol. 1 atau 2 dia menonjol. Jarang sekali yang 3 rata, itu jarang sekali. Salah satu contohnya, orang tua saya, papa saya itu adalah tipe penglihatan murni. Boleh dikata dia penglihatannya sangat-sangat dominan, perasaan sangat jarang. Lah mama saya adalah tipe perasaan. Saya telah belajar ini saya baru tahu, ternyata kalau papa saya ribut dengan mama saya itu karena kadang seringkali adalah masalah tipenya berbeda. Betul ya? Nah kalau orang tipe perasaan itu merasa disayang kalau dipegang, dibelai, dicium, betul ya? Nah kalau contohnya papa saya, dia merasa senang sekali kalau jalan-jalan kemana, dia memuaskan penglihatan. Dia beli gambar lukisan, dia beli ceritanya boneka kecil-kecil gitu ya. Beli kristal, beli dari emas kecil, beli apa kecil semua yang kecil-kecil. Dia senang melihat boneka patung apa segala macam, senang sekali. Memuaskan penglihatannya. Begitu beli mahal-mahal, ditaruh kan, dibuat hiasan, betul ya? Mama saya enggak nanggap, dia seringkali protes sama papa saya. Loh, Pak, kamu ini loh, sudah beli mahal-mahal cuma ditaruh begitu aja. Beli mahal-mahal ditaruh, itu semua kata-kata menggunakan kata-kata gerak dan perasaan. Nah papa saya akan jadi heran, lah terus gimana? Lah masa harus kemudian bonekanya diambil, dikasih selendang, kemudian digendong-gendong gitu. Karena mama saya harus dipakai, harus dirasakan, itu baru bisa masuk gitu ya. Kalau cuma ngelihat aja, enggak ada gunanya. Nah ini celaka sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya yang tipe penglihatan, yang laki misalnya, nanti kalau lihat, yang laki tipe penglihatan, dia pengen menyatakan kasih sayangnya, dia dengan tampil rapi, tampil ganteng, kemudian diajak melihat-lihat gitu ya, kasih foto, kasih bunga, segala macam gitu ya. Nah kalau yang perempuan tipe pendengaran, dia nggak cukup, dia harus mendengar. Lah karena nggak cukup, yang perempuan ngomong gini, Pak, kamu ini kok nggak romantis loh. Loh, kok kamu bilang nggak romantis? Mama nggak lihat, saya ngasih bunga, ngasih apa? Nggak cukup, Pak. Papa harus ngomong. Ya, loh, Mah, ya nggak perlu dong. Mama kan bisa lihat. Apa yang salah kan Mama harusnya lihat. Saya ngasih bunga, ngasih begini itu kan merupakan tanda cinta loh. Bentuk cinta, tanda mata lagi yang dia. Yang satu Mama, nggak cukup, Pak, harus ngomong I love you gitu sedikit, kenapa sih gitu ya.
Yang laki gitu ya, akhirnya capek juga. Ya sudah. Sekarang saya mau ngomong nih, dengerin ya. I love you. I love you gak Bapak Ibu? Tidak, kenapa? Nadanya salah, Bapak Ibu masih ingat? Butuh nada tertentu, butuh pilihan kualitas suara tertentu, baru dia in. Kalau nadanya salah, hasilnya salah total. Nah ini yang terjadi. Banyak orang dalam menikah, nanti coba dilihat begitu ya. Kita akan tes istri kita, pasangan kita, tipe apa yang paling dominan. Kalau yang belum, silakan pacarnya yang apa begitu ya. Contohnya begini. Kalau yang laki tipenya pendengaran. Yang perempuan adalah tipenya perasaan. Kalau tipe perasaan, dia merasakan kasih sayang tadi Bapak. Kalau dipegang, dibelai, dipeluk, dicium, dia merasa disayang begitu. Yang laki tipenya pendengaran, setiap hari menyanyikan lagu cinta Bapak Ibu. Dan kemudian kamu hari ini cantik deh, aku sayang banget sama kamu. Yang perempuan kan gemes gitu ya. Kamu ini loh ngomong tok no, kapan actionnya gitu. NATO ini, no action talk only. Colek dikit kenapa sih gitu. Nah itu tadi Bapak, kalau luput, Bapak Ibu akan tidak berhasil memenangkan hatinya ini. Dalam sales sama Bapak Ibu, ini paling mendasar sekali. Kalau ceritanya begini Bapak Ibu, yang satu, yang tadi ceritanya, yang laki kalau tipe perasaan, tipe gerak gitu ya. Yang perempuan tipe penglihatan. Orang tipe penglihatan itu sangat sering kali kalau dia murni kayak papa saya, dia dipegang agak risih. Dia nggak menikmati kalau dipegang apa segala macam, megang apa segala macam nggak nikmatin gitu ya. Nah kalau dia tidak menikmatin, kemudian yang perempuan misalnya tipe penglihatan, dia akan kepengennya dikasih bunga, suaminya tampil rapi gitu ya. Tapi yang suaminya karena tipe perasaan, dia menyatakan kasih sayangnya dengan bagaimana Bapak Ibu? Nah meluk lah, cium lah gitu ya, perut sampai gepeng gitu ya. Apa yang terjadi yang perempuan? Bisa risih Bapak Ibu. Pada waktu dia risih bagaimana? Dia akan ngomong gitu, ih kamu tuh maunya gituan terus gitu ya. Duar gitu ya. Nah ini tadi, ini ilmu yang sangat penting Bapak Ibu. Untuk kita melandasi pertama kali tipe komunikasinya apa. Kalau kita tidak mengetahui, hasilnya bisa parah total Bapak Ibu. Contohnya dalam aplikasi penjualan gitu ya. Kalau kita tahu persis tipe komunikasi kotanya akan mempermudah jualan. Saya dulu jadi pemimpin BCA, tapi Sabtu Minggu jualan mobil, sama. Begitu orang jualan mobil, begitu orang saya iklankan, saya punya prinsip begini Bapak Ibu. Setiap saya mau jual barang, minimal pembelinya 2. Kalau saya mau beli barang, minimal yang jual 2. Jadi sudah bersaing dulu antara mereka sendiri gitu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ketika sudah bersaing begitu, saya akan jauh lebih menang. Makanya saya pasang iklan, seperti yang diajarkan gitu ya, saya praktekkan. Dijual mobil, modelnya apa segala macam, udah gini, tolong telepon nomor sekian. Mereka telepon. Begitu telepon saya bilang, silakan datang jam 11. Saya pagi masih belum ada di rumah, saya jam 12 sudah tidak ada di rumah. Mohon jam 11 sampai jam 11.30 sudah ada. Nah semua orang yang telepon 16 orang sama jam 11 sampai 11.30. Akibatnya 11 orang datang bersaing gitu ya, rebutan satu mobil, lumayan kemungkinannya meningkat gitu ya. Mereka perusahaan bersaing. Tapi sama, begitu mereka datang langsung saya tanya biasanya. Saya tanya lurus gitu. Bagaimana kita bisa mengenalin tipenya? Saya sering tanya lurus. Kalau dia datang naik mobil, saya tanya, wah Pak mobilnya bagus sekali. Boleh tahu Pak, kenapa Bapak pilih mobil di sini? Kalau dia bilang pinjaman ya enggak bisa ngomong gitu ya. Tapi kalau dia bilang, oh ya saya senang mobil ini karena pada waktu saya beli waktu itu mulus sekali.